Assalamualaikum, selamat datang di channel Asyifa Vlog. Hari ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara memasak salah satu masakan khas daerah Aceh, yaitu masak merah daging sapi khas daerah Aceh. Yuk simak video ini sampai habis. Masakan daging khas Aceh ini kerap kali ditemukan ketika hari khusus di Aceh, yaitu hari Mak Menggang, menjelang puasa dan menjelang hari raya. Masyarakat Aceh sering menyebutnya dengan masak merah. Masak merah daging khas sapi ini salah satu menu kuliner yang ada di Aceh. Bau rempah-rempah yang khas seakan menggoda untuk segera mencicipinya. Kelembutan daging dan aroma yang khas dengan cita rasa yang tinggi menggugah selera untuk segera menikmatinya. Langsung saja kita akan menyimak video ini sampai habis. Ini dia bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Ada bahan untuk menggiling, bahan untuk menumis, 3 buah kentang ukuran besar, 1,5 liter santan, dan 1 kilogram daging sapi, unele atau kelapa gongseng. Bahan untuk menggiling terdiri dari 12 cabai kering, 12 cabai merah, 10 cabai rawit, 1 sendok makan ketumbar, setengah sendok jintan, 10 siung bawang merah, 1 biji kemiri, 4 siung bawang putih, 1 biji pala, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 buah biji ketapang. Kita gunakan isi dalamnya saja. Dan ini dia bahan-bahan untuk kita menumis. Ada 1 batang daun kari, 5 daun jeruk, 2 batang serai, 1 ruas kayu manis, 2 bunga peka atau lelangking, 2 kapulaga, 5 buah cengkeh, dan 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah dirajam halus sesuai dengan selera. Siapkan 1 kg daging sapi, potong-potong sesuai dengan selera. Bersihkan, marinasi air jeruk nipis dan garam. Setelah bumbu pergilingan sudah siap, kita giling atau kita blend. Langsung saja, ini dia bahan-bahan keseluruhannya sudah siap untuk kita bersih dan kita siapkan. Panaskan wajan, masukkan 5 sendok makan minyak goreng dan masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah dirajam halus. Oseng-oseng sebentar sampai warna berubah agak kecoklatan. Dan masukkan perdaun-daunan seperti daun kari, daun jeruk, dan geprek juga serainya ya. Di sini kita sudah bisa menyium aroma khasnya sudah keluar. Kalau sudah layu seperti ini, masukkan segera bumbu-bumbu yang sudah kita giling. Aduk-aduk sampai merata dan aromanya sudah semerbak menggoda. Ini dia bumbunya sudah kita aduk-aduk merata. Dan kalau sudah meletup-letup, masukkan segera unele atau kelapa gongseng. Di sini saya menggunakan kira-kira 2 sendok makan. Dan kalau mau lebih boleh juga, tapi jangan terlalu banyak karena menyebabkan kolesterol yang tinggi. Kalau sudah seperti ini, bumbu dan minyaknya sudah menyatu, langsung saja kita mau masukkan daging yang sudah kita marinasi air jeruk nipis dan garam tadi. Dan di sini kita akan mengaduk-aduk supaya bumbu dan dagingnya menyatu, dan kita lakukan seterusnya perlahan-lahan saja, nggak usah terlalu buru-buru. Setelah semuanya tercampur seperti ini, masukkan sedikit air, kira-kira aja. Boleh juga memasukkan lebih kurang 500 ml atau setara dengan setengah liter. Kalau sudah tercampur seperti ini, segera masukkan santan cairnya. Di sini saya menggunakan santan cair dan langsung saja juga saya gunakan sekaligus santan kentalnya. Aduk kembali sampai tercampur rata santan dan juga dagingnya sampai menyatu keseluruhannya. Setelah itu, sesering mungkin kita akan mengaduk-aduknya. Di sini sudah terlihat kuahnya hampir mendidih. Dan saya di sini sesering mungkin mengaduk-aduknya, dan ini sudah terlihat kuahnya sudah mendidih, airnya sudah banyak menyusut, dan minyaknya sudah banyak keluar juga. Kalau sudah seperti ini, tandanya kuahnya hampir matang. Sudah meletup-letup seperti ini, tandanya kuahnya hampir matang. Langsung saja kita menambahkan kentang yang sudah kita siapkan tadi.
Di sini kalian juga bisa menambahkan kentang lebih banyak ya teman-teman. Di sini saya menggunakan cuma 3, kebetulan yang ada saya tambahkan 3. Potong-potong sesuai dengan selera. Jangan lupa icip atau rasa. Apabila masih ada yang kurang, langsung saja segera ditambahkan garam atau penyedap apa saja. Di sini saya kebetulan tidak menambahkan apapun karena kuahnya cenderung gurih dan ada sedikit manis-manisnya, dan aroma beserta rasanya sudah sangat pas. Ini dia, kuahnya sudah sangat mengental dan langsung saja di sini saya matikan kompor. Kalau sudah seperti ini tandanya kuahnya sudah mateng, kuahnya sudah sangat mengental, dagingnya sudah sangat empuk, dan buah kentangnya juga sudah mateng ya. Kalau sudah seperti ini langsung saja kita matikan kompor, biarkan kira-kira 10-15 menit, diamkan. Sambil kita diamkan, siapkan mangkok dan langsung saja kita siap sajikan. Dan ini dia masa merah daging sapi khas Acehnya sudah siap untuk kita nikmati. Hidangan ini sangat enak dinikmati apalagi dengan nasi yang masih anget-anget. Oh ya teman-teman, apabila bermanfaat mohon di like, subscribe, and di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.